Ya puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di halaman studio Radio Wijaya FM dalam rangka talk show bersehubungan dengan Jam Kesmas, yang mana Jam Kesmas saat ini menjadi isu yang sangat populer khususnya di masyarakat terkait dengan baik itu dari data, baik itu dari pelayanan, dan banyak hal yang menarik dari diskusi sore hari ini. Untuk itu sebelumnya marilah kita berdoa bersama sehingga acara pada talkshow sore hari ini bisa berjalan lancar. Doa sesuai dengan agama maupun kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita persilahkan. Terima kasih. Dan kami sampaikan kepada seluruh pendengar, silakan untuk berkontribusi pada talkshow sore hari ini dengan menghubungi line telepon Wijaya FM yaitu di 02747139917. Dan silakan yang ingin SMS kita persilakan di 082133012277. Baik, kita buka dulu, dengarkan paparan seputar Jam Kesmas. Tentunya dari banyak hal-hal permasalahan yang ada di masyarakat kita. Untuk itu kepada narasumber yang pertama Bapak Ari Sucito, beliau adalah sosiolog Universitas Gadjah Mada. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu-Ibu yang saya hormati di studio, di lapangan terbuka di Kerajaan Widomartani Ngemplak, dan para pendengar yang saya hormati, senang sekali kita sore hari ini kita bisa berdiskusi satu tema yang sebetulnya sangat krusial, sangat penting buat kalau kita bicara soal hak-hak dan kebutuhan dasar warga. Isu jaminan kesehatan masyarakat itu sangat penting, dan menurut saya apa yang diinisiasi oleh Combine bersama radio komunitas di Widomartani ini menjadi bagian dari upaya kita untuk mengangkat isu-isu yang selama ini tidak pernah menjadi isu yang sangat krusial. Perdebatan mengenai Jam Kesmas ini sempat memerlukan waktu undang-undang ini muncul 2004 nomor 40 tentang SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang waktu itu sebetulnya menjadi salah satu perangkat terpenting yang secara konstitusional untuk dibutuhkan buat masyarakat. Sebagaimana kita tahu, salah satu tanggung jawab terpenting negara terhadap warga negaranya itu adalah memberikan layanan dasar, baik itu pendidikan, kesehatan, yang selama ini juga di beberapa daerah juga telah banyak direspon. Sejak Undang-Undang 2299, Undang-Undang 3 2004, ada desentralisasi kewenangan ke daerah, dan sebetulnya sekalipun Jam Kesmas ini diharapkan bisa mendelivery program-program yang pemenuhan kebutuhan masyarakat, tapi juga negara dalam hal ini didesentralisasikan kewenangannya kepada daerah, itu punya tanggung jawab yang besar. Nah, karena itu dalam beberapa audit kebijakan kelembagaan di berbagai daerah itu nampak sekali isu pendidikan dan kesehatan itu selalu menjadi isu yang dominan untuk diperbincangkan. Beruntung banyak teman-teman LSM, lembaga swadaya masyarakat, dan juga inovasi-inovasi yang dibuat oleh daerah itu debat soal Jam Kesmas itu menjadi perhatian kita. Nah, di seputar soal Jam Kesmas memang banyak hal-hal yang sudah dilakukan oleh daerah pelayanan ini, dan itu memang konsekuensi dari mandat yang diberikan dalam undang-undang itu oleh pemerintah nasional. Cuman memang sekalipun sudah berjalan beberapa waktu yang lalu, itu banyak sekali muncul masalah gitu. Salah satu isu yang sempat muncul itu adalah ketidakakuratan data antara jumlah orang miskin dengan data yang real dan data yang direkam oleh BPS. Itu salah satu isu yang juga di beberapa hasil studi yang dilakukan oleh para aktivis NGO itu menunjukkan gejala itu. Itu satu tema yang menarik menurut saya, karena seringkali antara skema yang diambil oleh pemerintah nasional dan daerah itu tidak tepat di lapangan. Salah satu isu. Yang kedua, banyak sekali perlakuan-perlakuan yang seringkali muncul di rumah sakit
mereka-mereka yang semestinya yang dapat asuransi itu harusnya diutamakan, justru mereka seringkali tidak diperhatikan dengan baik. Salah satu nanti kita bisa eksplorasi lebih jauh, siapa sih sebenarnya yang salah, apakah aparatur rumah sakitnya, apakah pemerintah daerahnya yang tidak akurat di dalam membuat data, ataukah masyarakat kurang aktif di dalam peran itu, atau pemerintah kecamatan dan desa yang mungkin di dalam hal mensosialisasikan problem-problem seperti ini tidak terpecahkan. Ini satu isu yang saya kira nanti kita bisa eksplorasi lebih jauh. Nah, mungkin nanti kita bisa eksplorasi juga di Sleman ya, seberapa besar sebetulnya layanan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah itu. Nah, kisah mengenai layanan dasar seperti kesehatan, saya pernah beberapa yang lalu di NTT, kemudian di NTB dan beberapa kawasan di Indonesia Timur. Itu memang problem Jamkesmas itu selain berakar dari ketidakakuratan data tadi, yang kedua memang pemerintah sendiri seringkali tidak responsif, terutama menganggap bahwa yang butuh ini masyarakat itu. Padahal sebenarnya mandat konstitusi Jamkesmas itu bukan sekedar masyarakat itu butuh, tapi negara memang harus bertanggung jawab sesuai dengan apa yang memang harus dilakukan. Kalau kita lihat skema tentang tanggung jawab negara itu, kalau saya boleh mengutip sesuatu yang sedikit agak ideologis di Indonesia, kita ini sebagai negara yang sosial demokrasi, yang itu negara mengambil alih peran layanan dasar itu agar warga, terutama kelompok-kelompok miskin, kelompok-kelompok rentan itu bisa tercukupi gitu. Nah, ini beda sekali ya, banyak sekali masyarakat yang kelas menengah dan kaum kaya itu bisa punya pilihan soal asuransi yang sekarang swasta bisa layani semua. Tapi bagi kelompok-kelompok yang rentan, kelompok miskin, negara itu harus hadir, harus punya tanggung jawab yang begitu besar. Ini tantangan yang cukup serius, nanti barangkali Pak Camat bisa mengurai. Kalau kita lihat problem empiris yang ada sejauh ini, menurut saya sekali lagi ini responsibilitas pemerintah daerah dalam hal ini, aparat termasuk unit penyelenggara teknis di rumah sakit itu sangat berperan krusial. Saya kira ini sudah seperti itu. Tadi disampaikan bahwa ketidakakuratan data itu yang menjadikan isu di masyarakat kita itu sangat menarik, dan memang permasalahan itu secara nasional, demikian disampaikan oleh beliau, dan juga responsif dari pemerintah dirasa juga masih kurang. Ini mungkin dari pemerintah Desa Redomartani dulu, tentunya permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat tentu juga banyak sekali. Dan bagaimana mengantisipasi terkait dengan data dan yang kekurangan, kurang akuratnya data dan sebagainya. Mungkin kepada Bapak Mujibur Rahman untuk bisa memberikan gambaran umum keadaan seputar Jamkesmas di masyarakat sekitar sini. Berbicara tentang Jamkesmas ataupun jam-jam yang lain, ini memang sangat krusial. Tadi disinggung oleh Mas Ari bahwa salah satu titik krusial adalah pada tataran akurasi data pada Jamkesmas itu sendiri. Kalau bicara tentang akurasi data, sekarang mungkin kita perlu menilik dan kita perlu bertanya, data mana sih yang akurat dalam tiap dataran, Satu contoh, sebagai kabar kemasyarakatan di Desa Redomartani ini terkait dengan data miskin, itu ada beberapa versi. Yang pertama, yang diambil oleh Jamkesmas ini adalah data dari BPS yang siapa sangka, masyarakat tentu tidak akan menyangka bahwa BPS melakukan pendataan di tahun 2010. Data penduduk itu akan di breakdown sedemikian rupa sehingga salah satunya adalah di breakdown oleh Dinas Kesehatan sehingga muncul Jamkesmas. Kemudian data kemiskinan yang lain, ini ada data yang muncul dari SK Bupati. Data ini implementasinya adalah masyarakat akan mendapatkan KKM ataupun kartu keluarga miskin. Kartu keluarga miskin ini gunanya sama dengan Jamkesmas untuk mendapatkan layanan kesehatan, tapi dananya dana dari daerah
ataupun dana dari kabupaten. Yang di sana memang ada keterbatasan dana sehingga nilainya tidak sebesar Jamkesmas untuk mendapatkan asuransi kesehatan. Bahkan ada lagi yang sama-sama dari tingkat kabupaten karena pendatanya ini berbeda dari PLKB Dinas Sosial. Ini yang kemudian implementasinya adalah untuk pembagian raskin. Ini semuanya sudah berbeda. Semuanya sudah berbeda. Maka ketika ditanya tentang akurasi data mana sih yang akurat? Artinya mungkin kita bisa melihat pertama memang masing-masing institusi pendata ini memiliki indikator data kemiskinan yang berbeda. Kemudian yang kedua, bahwa kita tahu sistem pendataan juga berbeda, rekrutmen pendata juga berbeda. Kita tahu bahwa kalau Jamkesmas itu diambil dari BPS, sedangkan BPS ini sudah memiliki tim pendata sendiri, tim pencacah sendiri, yang notabene bahwa tim pencacah ini adalah acak. Kalau di Widomatani ini ada pendata dari BPS, tentu bukan dari warga Widomatani. Nah, ini salah satu contoh. Di Kecamatan Ngemplak juga demikian, sehingga pendata ini adalah sesuai dengan penempatan masing-masing. Sehingga memang pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan dalam hal ini adalah merupakan bagian pasif. Bagian pasif sebagai warga negara juga ikut menjadi objek pendataan. Jadi mungkin kronologis ini yang mungkin perlu kita sampaikan, sehingga ketika berbicara tentang layanan Jamkesmas, maka dalam konteks ini bahwa pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan ini adalah tinggal menerima data yang ada. Bahkan proses kontribusi ataupun penyampaian Jamkesmas itu sendiri, itu pelaksananya adalah puskesmas. Pelaksananya adalah puskesmas. Berbeda dengan ketika tahun 2005 yang ketika itu masih askeskin sebelum masuk ke Jamkesmas. Jadi masih askeskin, itu kita masih banyak terlibat, baik dari aspek pendataan, kemudian juga aspek distribusi kartu itu sendiri, dan bahkan dari aspek teknis termasuk pengumpulan foto untuk kartu itu sendiri dan sebagainya, kita masih sangat terlibat. Dan pada tahun 2003 itu atau 2005 itu juga kita masih lihat bahwa keluarga miskin ini masih mendapatkan akses kesehatan ini masih dari berbagai pihak. Jamkesos juga menawari siapa yang belum terdaftar dari askeskin waktu itu, pemerintah provinsi menawarkan untuk pemerintah desa untuk melihat kembali barangkali belum tercover bisa masuk ke Jamkesos dan sebagainya. Sehingga memang berbeda dengan Jamkesmas yang mulai terbit tahun 2008 dan terakhir ini tahun ini Jamkesmas ini yang kedua kalinya dibagikan kepada masyarakat. Kalau tahun 2008 ini masih yang membagikan melalui distribusinya masih melalui pemerintah desa. Namun bahwa ini luar biasanya Jamkesmas ini langsung tertandanya adalah Menteri Kesehatan, bukan hanya bupati, bukan hanya dinas, namun Jamkesmas ini adalah langsung dari Menteri Kesehatan, termasuk yang sekarang. Cuman kalau yang sekarang memang pemerintah desa hanya sebatas terlibat dalam koordinasi saja, dan koordinasi itu sifatnya adalah semacam pemberitahuan bahwa tanggal sekian akan kita bagikan Jamkesmas, dan penerima langsung datang ke puskesmas, di sana kemudian mengumpulkan fotokopi KK dan ditandatangani oleh yang bersangkutan, sehingga tidak bisa diwakilkan baik oleh pemerintah desa, bahkan juga pun tidak bisa mewakilkan. Jadi kurang lebih ini bisa sebagai pengetahuan kita bersama terkait dengan masalah
Jamkesmas itu sendiri, sehingga masalah-masalah krusial yang kami hadapi juga banyak sekali. Apa yang terjadi bahwa karena indikatornya ini indikator kemiskinan versi BPS, maka memang banyak kenyataan warga yang tahun 2008 itu menerima Jamkesmas karena aspek penyakit kronis, maka banyak warga kita yang jelas-jelas memiliki penyakit kronis, namun di tahun 2013 ini sudah tidak terbit lagi. Nah, ini yang menjadi masalah, karena memang kalau di tahun 2005-2008 itu masih bisa memberikan toleransi kepada masyarakat yang memang memiliki penyakit kronis. Jadi misalkan keluarga yang katakanlah cukup menengah begitu, namun ada satu warganya yang memiliki sakit kronis seperti gagal ginjal yang tiap minggu harus cuci darah, itu masih bisa mendapatkan toleran. Satu orang warga yang kronis itu bisa mendapatkan Jamkesmas dengan usulan dari desa. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi itu. Jadi begitu indikatornya tidak masuk karena ada rumahnya sudah bagus, sudah ada kendaraan di sana dan sebagainya, maka semuanya sudah terhapus. Jadi ini permasalahan Jamkesmas di tahun 2013 ini. Mungkin ini sementara yang bisa kami sampaikan, dan bahkan kami pun mengiyakan kalau memang masyarakat juga banyak yang menyampaikan kepada kami tentang keluhan-keluhan terkait dengan Jamkesmas ini. Terima kasih, waktu kami kembalikan terlebih dahulu. Pemerintah desa atau pemerintah kecamatan tidak bisa punya kebijakan yang lebih sehubungan dengan data yang tadi disampaikan juga memang tidak akurat. Di sini juga sudah hadir Bapak Eko Agus Wibisono, SIP. Beliau adalah Kapokja Bidang Penelitian dan Pengembangan Lembaga Ombudsman Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentunya lembaga ini yang senantiasa berhadapan dengan masyarakat. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ombudsman Daerah memang dalam 3 bulan terakhir ini, sejak awal Januari atau bahkan mungkin akhir tahun kemarin, Desember, sudah mulai panen keluhan, panen pengaduan mengenai program Jamkesmas ini. Ya, dari catatan terakhir kami sampai hari ini, untuk keluhan mengenai program Jamkesmas yang sudah kami terima itu ada sekitar 101 pengaduan dari masyarakat, khususnya yang paling banyak adalah dari mereka yang pada tahun sebelumnya menerima program Jamkesmas, namun pada tahun ini tidak lagi menerima program Jamkesmas lagi, artinya tidak mendapat distribusi kartu yang baru seperti itu. Dan ini yang menjadi keprihatinan kita dari LOD khususnya, dan secara serius kami bersama teman-teman komisioner yang lain berupaya untuk mencermati ini dan mendorong ini untuk kemudian menjadi isu bersama, dan untuk kemudian bisa diupayakan usaha-usaha untuk kemudian memperbaiki program Jamkesmas ini. Meskipun sekali lagi program Jamkesmas sebetulnya adalah program jaminan kesehatan masyarakat yang ini merupakan program pemerintah pusat. Di luar Jamkesmas tentunya seperti disinggung Pak Mujib tadi, banyak terdapat jam-jam yang lain, jaminan-jaminan yang lain. Ini yang kemudian saling mengisi, saya kira menjadi komplementari untuk program Jamkesmas itu sendiri. Kalau di tingkatan provinsi kita mengenal atau sering mendengar adanya Jamkesos yang diselenggarakan tingkat provinsi, sedangkan di tingkatan kabupaten kota biasa kita mendengar istilah Jamkesda.
jaminan kesehatan daerah. Ya, di luar itu pemerintah provinsi maupun kabupaten kota khususnya Sleman juga sudah menginisiasi jaminan kesehatan bagi warga non miskin di luar warga miskin itu yang kemudian bisa turut bergabung pada program jaminan secara mandiri melalui Jamkesta Mandiri di tingkatan provinsi, yang penyelenggaranya adalah Bapal Jamkesos Provinsi. Jadi di luar warga miskin tetap bisa ikut program jaminan kesehatan khususnya melalui Jamkesta Mandiri, jaminan kesehatan semesta mandiri. Itu program dari gubernur karena dasar hukumnya adalah peraturan gubernur. Sedangkan di Sleman, sepengetahuan kami ada JPKM ya, ada UPTD JPKM yang kemudian juga menyelenggarakan jaminan kesehatan secara mandiri bagi warga Sleman yang dirasa cukup mampu untuk kemudian mengiur jaminannya sendiri. Jadi tidak kemudian ditanggung oleh pemerintah. Jadi sebetulnya jaminan-jaminan ini kemudian tidak ada yang gratis. Semua dalam artian kata kemudian dalam bahasa Mas Aris juga tadi adalah menjadi tanggung jawab negara untuk warga miskinnya maupun kelompok-kelompok rentan yang kemudian di cover oleh negara dalam proses proses iuran ataupun proses keanggotaan, kepesertaan. Dan dari sini untuk kita spesifik berbicara mengenai Jamkesmas, tentunya ini tidak lepas dari program pemerintah pusat dan apa yang kemudian menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Memang kemudian implikasinya sangat panjang sampai ke daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Dan di DIY sendiri untuk keluhan yang masuk di LOD cukup banyak, tapi saya singgung ada 101, dan hari ini ada 2 perwakilan kami dari lembaga LOD yang datang ke Jakarta untuk kemudian membawa hasil kajian LOD berupa ombudsman brief mengenai kepesertaan program Jamkesmas tahun 2013 untuk kemudian disampaikan apa-apa yang menjadi buah pikiran kita berupa rekomendasi bagi perbaikan program khususnya pada aspek kepesertaan, karena dari 101 pengaduan yang masuk ke lembaga kami memang sebagian besar adalah aspek kepesertaan. Jadi berbicara Jamkesmas kita tidak lepas dari problema di aspek kepesertaan, ada problema di aspek pelayanan, ada problema di aspek pendanaan juga. Artinya bagaimana mekanisme reimburse atau klaim, pengajuan klaim bagi para pemberi layanan, dalam hal ini entah puskesmas, rumah sakit di daerah yang kemudian sudah melayani peserta Jamkesmas dan tentunya mengklaimkan jaminannya ataupun proses layanannya ke pemerintah pusat, karena yang memiliki anggaran sekali lagi adalah pemerintah pusat. Dan berbicara dengan Jamkesmas ini memang luar biasa, karena Jamkesmas ini mengcover hampir seluruh komponen pembiayaan dari layanan kesehatan yang diberikan. Ini yang sangat berbeda dengan Jamkesda, Jamkesos ya. Jadi kalau di Jamkesmas hampir semuanya tercover gitu. Mau cuci darah seminggu 3 kali pun semua sepanjang tahun di cover. Dan ini yang kemudian menjadi dilema sebetulnya kalau kemudian bagi warga miskin yang tidak lagi menjadi peserta Jamkesmas tetapi sangat membutuhkan layanan-layanan kesehatan khususnya untuk mengatasi penyakit kronisnya, ini kemudian tidak lagi di cover Jamkesmas dan harus kemudian sesuai aturan dari Kementerian Kesehatan, bagi warga miskin yang tidak tercover Jamkesmas harus ditanggung oleh Jamkesda.
dan itu menjadi akar persoalan baru lagi karena jam keseda asas manfaatnya sangat jauh berbeda bagi masing-masing peserta jam keseda. Asas manfaatnya sangat tergantung kemampuan daerah, daya dukung APBD daerah. Dan untuk bicara APBD daerah, sekali lagi bukan saja komitmen kepala daerah untuk menganggarkan jaminan kesehatan daerah, tetapi juga komitmen dari legislatif sebagai fungsi budgeting untuk kemudian juga punya komitmen terhadap masyarakatnya atau tidak. Itu yang kemudian muncul plafon-plafon yang batas maksimal yang bisa di cover oleh jam keseda yang sangat bervariasi tergantung dari kemampuan APBD masing-masing daerah, kabupaten, kota. Saya kira kalau di Sleman masih angkanya masih cukup tinggi ya, dalam 1 tahun bisa sampai 10 juta kalau nggak salah. Mungkin akan sangat berbeda dengan kabupaten kota yang lain, misalnya di mana Gunung Kidul misalnya, kalau yang sepengetahuan kami hanya sampai 5 juta per orang per tahun. Itu yang dari informasi yang kami dapat. Dan ini yang menjadi akar persoalan sekali lagi seperti disinggung dua narasumber sebelumnya, memang pada persoalan database. Jadi database ini yang di tahun 2013 awalnya memang kemudian di set up dari database tunggal yang harapannya itu kemudian menjadi acuan database secara nasional bagi seluruh program pengentasan kemiskinan, tidak hanya Jamkesmas, tapi juga program-program pengentasan kemiskinan yang lain, termasuk Raskin ya. Ya, data itu yang kemudian disuplai oleh BPS dari 40% KK dengan tingkat ekonomi rendah dari seluruh Indonesia. Jadi data awalnya itu dan kemudian diolah oleh TNP2K. TNP2K ini adalah tim nasional ya, tim nasional untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Ini di bawah koordinasi Menko Kesra dan koordinasi ke Wapres ya. Dan ini yang kemudian mensuplai Bainim-Bedres untuk program Jamkesmas itu. Selamat sore kepada rekan-rekan dan juga dulu Bapak Arsuto, Bapak Agus dan Bapak Arsuto selaku pemerintah desa Kedongan Tani. Nah, hal ini saya sangat berterima kasih sekali diberi kesempatan untuk bercerita sedikit mengenai masalah Jamkesmas dan lingkupnya. Dalam hal ini kebetulan saya pengguna Jamkesmas Pak, itu sudah hampir 5 tahun. Tapi kebetulan saya kunci darah itu setahun jalan. Ya. Nah, kemarin saya pernah di ini dalam Sombilan juga ada seperti ini Pak, dari Mas Budi itu membahas masalah Jamkesmas dan permasalahannya, dan pokoknya di situ seru sekali. Saya sampai mengutarakan hal yang sangat mendetail dari ruang-ruang dari terus terang. Saya itu di PKW itu dari beberapa teman, ada yang bapak-bapak, ada yang ibu itu mengeluh, Pak nanti berjumpa takono. Saya itu dari tingkat Pak Duko, dari tingkat kelurahan saya sudah ke sana, saya tanya sampai ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Jawabannya apa? Itu cuma gini, Pak saya itu nggak tahu. Itu saya cuma dibagi, cuma disuruh membagi. Masalah dan mekanisme apa itu pembuatan itu nggak tahu Pak, dari Dinas Kesehatan itu. Terus dari pihak pemerintah desa juga nggak tahu.
tahu-tahu cuma disuruh kasih undangan, disuruh bagi itu loh. Kalau cara seperti ini terus durasinya itu gimana, saya bilang gitu. Sekarang gini aja Pak, dari dinas kesehatan sekarang Bapak anak aja, sekarang saya jam kerja dan itu cara jalan keluar supaya tetap bisa terjaminan, tapi harusnya nggak jam kerja. Kebetulan waktu itu saya juga sudah mendapat jam kerja, jadi untuk antisipasi kalau memang nanti betul-betul jam tidak keluar. Jadi sementara ini saya sudah mendapat jam kerja mandiri Pak. Waktu awal-awalnya itu kita itu memberi apa? Bayarnya itu pertama kali 6.000, tapi untuk saat sekarang 121.000 itu kita mendapat kalau jam kerja. Nah, saya ingin mengeluh sedikit, mumpung ini bahwa Pak dari tamu kalian sangat berkompeten dalam hal ini. Begitu tertutup jam Kesmas tidak muncul, tidak terbit, saya itu timbul pertanyaan. Saya dari kampung itu satu ketemuan pasien gawita itu ada 2 Pak, ya, satu pasien, satu tamu ada 2 pasien. Nah, kalau memang ukuran miskinnya itu dari mempunyai rumah yang bagus, bisa dibilang keramik atau punya kendaraan, kenapa saya itu rumah saya itu lebih jelek daripada teman saya itu. Tapi teman saya udah dapat 1 jam Kesmas, nah itu saya tidak berpikir terus gitu. Terus di samping itu dalam hati itu saya itu dia pasien, tapi saya itu juga menampung dari teman-teman pasien itu banyak sekali Pak. Kurang saya itu. Jadi wah rasanya dia pasien gitu. Jadi saya itu total kalau di BKW itu ya bisa dibilang saya koordinator pasien di situ. Orang yang kalau misalnya ada apa-apa saya yang ditunjuk dari pihak kepala dinas itu. Pak sana mewakili sana, kamu berangkat ke sana. Begitu Pak. Jadi terus terang dengan adanya seperti ini, kesempatan untuk berbicara, untuk mengeluh, mudah-mudahan nanti keluhan kami menyampaikan kepada semua pasien bisa terwakili dari pembicaraan ini, dan mudah-mudahan apa yang nanti kita sampaikan itu nanti kita tetap berjuang seperti apa yang terjadi Mas Doli kemarin. Sampai ada pasien, bapak pasien namanya Pak Tugino, sampai begitu kartu nggak dapat langsung numpak kereta api langsung ke Jakarta, lantai 7 menuju ke dinas kesehatan, bilang gitu. Karena nggak tahu Pak, wah itu saya nggak ngurus seperti itu, bilang begitu Pak. Itu ada bapaknya pasien yang langsung ke Jakarta. Kemarin ketemu saya di Pendopo 9. Jadi terus terang masalah gangguan ini terus terang sangat resah sekali bagi pasien dia, sangat mengharapkan sekali. Mudah-mudahan dengan adanya talkshow ini orang-orang yang berkompeten dalam hal ini mudah-mudahan bisa tersentuh hatinya. Bagaimanapun caranya nanti kita tetap berusaha untuk berjuang untuk mendapatkannya. Dan pengalamannya sehubungan dengan pelayanan jam Kesmas khususnya di tahun 2013 ini. Jadi memang banyak dari berbagai komunitas prediksi karena banyaknya pasien-pasien atau masyarakat yang memang mengalami permasalahan kesehatan yang serius yang dulu dilayani dari jam Kesmas, ini banyak yang dihilangkan. Hal ini memang memicu indikasi bahwa apakah memang itu ada unsur kesengajaan sehingga memang itu dirasa oleh negara pemborosan atau bagaimana. Ini cukup menjadi keprihatinan kita. Seorang warga yang sakit itu malah akan dihilangkan, dicabut hak kartu jam Kesmasnya. Ini seperti yang dialami oleh Bapak Nardi. Dan ini tentu saja tidak hanya Pak Nardi yang mengalami hal serupa, sehingga di sini karena ini didengarkan oleh dari penjuru tanah air, karena ini direlay oleh beberapa stasiun radio,
ini ada beberapa SMS yang masuk karena terbatasnya waktu, sehingga kita akan mengutamakan dari yang menghubungi kita baik line telepon maupun line SMS. Ya, mungkin bagi seluruh yang hadir di studio saat ini nanti mungkin bisa berbincang lebih lanjut di session setelah tutup acara ini. Jadi mana saja yang melayani Jamkesmas Pak, itu apa hanya negeri ataukah bisa swasta? Ini yang dari Bapak Sutris. Selanjutnya, SMS selanjutnya, selamat sore Wijaya, ini aku Iin dari Perumahan Taman Kerajaan. Saya mau bertanya, kenapa kadang orang yang sangat membutuhkan malah tidak mendapatkan Jamkesmas? Terus seumpama belum dapat, harus menghubungi siapa? Dan apakah yang berhak mendapatkan Jamkesmas hanya orang yang kurang mampu saja? Ya, hari ini mungkin sudah banyak terjawab tadi. Mungkin nanti Bapak Mujibur Rahman bisa menjawab ini ya Pak ya, mungkin itu. Dan selanjutnya, halo Wijaya, kami dari Sadewa FM mau tanya bagaimana jika ada rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan yang mendiskriminasi peserta Jamkesmas. Kami relay talkshow ini dari radio kami. Ya, Saudara Jumadi. Iya. Ini ada telepon masuk. Ya, sepertinya harus kita angkat dulu. Ya, baik. Silakan. Iya. Oke. Wow, mati lampu. Mati lampu. Terima kasih Pak Sutris ya. Saya tidak teridentifikasi lokasinya di mana Pak Sutris. Ya, pertanyaannya memang menarik karena siapa saja pemberi layanan yang seharusnya bisa memberikan layanan kepada peserta Jamkesmas ini. Ya, pada dasarnya untuk Jamkesmas memang harus berangkat dari layanan dasarnya, artinya dari pemberi layanan paling dasar yaitu puskesmas. Kalau kemudian puskesmas tidak mampu menangani kondisi pasien, tentunya akan dirujuk kepada pemberi PPK, pemberi layanan tingkat berikutnya, yaitu di RSUD di masing-masing kabupaten kota. Nah, kalau RSUD juga masih belum mampu, nah tentunya rujukan yang berikutnya di PPK tingkat 3 yaitu di rumah sakit yang relatif lebih besar ya, seperti RSUP Sarjito. Di sini kalau yang negeri, kalau yang swasta itu bisa ke Pati Rapid ataupun ke PKU kita namanya. Jadi memang itu mekanisme yang harus ditempuh bagi para peserta Jamkesmas untuk kemudian bisa menerima layanan dari tingkatan dasar. Artinya ini tindakan penanganan pasien ini memang kemudian harus bertahap. Kecuali memang kalau kemudian kondisinya emergensi. Kalau emergensi atau gawat darurat tentunya bisa langsung ditangani di rumah sakit manapun, baik itu RSUD maupun rumah sakit yang lebih besar seperti Sarjito ataupun rumah sakit swasta lainnya di unit gawat daruratnya. Jadi tidak harus dari bawah seperti pelayanan yang reguler ya. Nah, kalau kemudian ada diskriminasi, tentunya tindakan-tindakan pelayanan yang tentunya tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima oleh peserta, tentunya bagi pasien yang menerima atau mengalami tindakan diskriminatif itu tentunya bisa melayangkan komplain ya, bisa melayangkan komplain
kepada pemberi layanan hal ini unit pelayanan kesehatan baik di tingkatan paling bawah puskesmas, RSUD maupun sampai ke rumah sakit. Jadi kalau memang diperlakukan secara diskriminatif, silakan melayangkan komplain secara internal kepada unit yang terkait. Kalaupun kemudian Bapak Ibu sekalian masih belum cukup puas, silahkan Bapak Ibu untuk bisa melaporkan itu ke lembaga ombudsman daerah. Jadi kita akan siap tidak lanjuti apa yang menjadi keluhan. Mungkin itu. Selamat sore Wijaya, ini Bu Supri yang berada di Blutan Widomatani. Beberapa waktu yang lalu di Widomatani tidak menerbitkan kartu Jamkesmas. Pernah ditanya kenapa? Karena data tidak sesuai dan masih dalam kajian. Kenapa kok bisa demikian? Apakah memang kualitas personal pencari data kurang mumpuni dan petugas itu dari mana? Ini Pak ya, mungkin pernah di Widomatani dengan Jamkesmas ada karena masih dalam kajian. Yang ini memang tidak ada permasalahan Widomatani, tapi seluruh Kemplak yang mana data-data kemungkinan masih tertampung seperti itu ya Pak ya. Nah ini mungkin bisa dijelaskan Pak Mizid lebih detail untuk Pak. Saya tidak tahu siapa yang memberikan jawaban tentang istilah jawaban pendataan sedang dalam kajian. Yang jelas bahwa untuk data Jamkesmas ini adalah data yang dilaksanakan oleh BPS, dan ini adalah data sejak proses pendataan sejak tahun 2010, kemudian di breakdown menjadi beberapa kebutuhan, di antaranya kemudian menjadi kebutuhan kesehatan, yaitu muncul melalui dinas kesehatan untuk kemudian muncul Jamkesmas itu. Jadi demikian sehingga bisa dikatakan itu sudah pasti, bukan aspek kajian lagi. Nah, kemudian yang kedua, tadi ada penanya yang menyampaikan tentang diskriminasi tentang pendataan. Nah, sampai saat ini mungkin saya belum begitu ekstrim mengatakan bahwa ada unsur kesengajaan untuk menghapus orang-orang yang sudah jelas sakit kronis supaya tidak masuk ke Jamkesmas. Saya sampai saat ini belum begitu ekstrim untuk melihat ke sana, tapi kalau kita lihat dari proses pendataan, maka bisa jadi bahwa pendata ini hanya melihat murni dari indikator kemiskinan itu. Mohon maaf Pak, ini mungkin line telepon bisa kita angkat sebentar. Iya, halo, selamat sore. Iya, dengan siapa di mana? Halo. Bisa jadi aspek subjektivitas pendata. Artinya begini, subjektivitas itu bukan berarti bertindak subjektif dalam konotasi negatif, bukan, tapi bahwa rekrutmen yang dilaksanakan oleh BPS untuk melaksanakan tugas pencacahan ataupun pendataan ini adalah kita tidak tahu. Dari pemerintah desa terutama tidak tahu bagaimana pola rekrutmennya. Kemudian untuk penempatannya juga sistem acak. Satu misal bahwa kalau di Widomatani ini ada beberapa blok sensus, maka pelaksananya adalah orang yang bukan warga Widomatani, sehingga orang tersebut tidak menguasai dari real kondisi masyarakat di Widomatani ini, meskipun sudah dibekali dengan blok sensus peta yang ada. Namun ini bisa dimungkinkan bahwa adanya kelewatan 1-2 perumahan ataupun 1-2. Pendata ini adalah manusia, artinya ada seorang pendata itu yang memiliki karakter saklek, apa adanya sesuai dengan kriteria ataupun indikator kemiskinan atau apa yang menjadi kebutuhan dari pendata itu apa adanya. Ada juga pendata yang memiliki sense of social misalnya,
Jadi ini meskipun dari aspek perumahan cukup mampu dan sebagainya, namun kemudian data itu bisa saja dirubah, Oh ini kalau nggak masuk, sehingga kriterianya bagaimana bisa menjadi masuk. Artinya ini subjektivitas tetap ada. Jadi ya, memang ini tetap satu hal yang tidak bisa dinafikan. Ini satu hal yang tidak bisa dinafikan, yang proses subjektivitas ini memang ada, dan ini tidak bisa kita pungkiri. Mungkin diantaranya seperti itu. Sedangkan tentang bagaimana proses untuk bisa mengusulkan kembali, nah ini yang menjadi sebuah permasalahan yang mungkin harus kita cari solusinya. Karena apa? Karena siapapun yang memiliki Jamkesmas itu tidak serta-merta kemudian ingin menggunakan Jamkesmas itu. Jadi orang memiliki Jamkesmas itu kemudian tidak berarti dumone nenek loro. Tetap berharap semoga kartu ini tidak digunakan. Nah ini. Sementara yang lain yang juga sama-sama mendapatkan hak untuk mendapatkan pelayanan namun tidak memiliki Jamkesmas, nah ini yang harus kita upayakan sebagai solusinya. Sehingga kalau kemarin di Kabupaten Sleman, ini perlu kami sampaikan, ini ada mulai terobosan baru, yaitu sekarang membentuk kolom tim penanggulangan kemiskinan, baik itu tingkat kabupaten, tingkat TKPK ya, TKPKD, kemudian tingkat kecamatan, tingkat desa, bahkan sampai pada tingkat dusun. Nah ini sebuah harapan menurut kami, sebuah harapan, karena nanti tim inilah yang nanti akan berharap supaya apa? Supaya akurasi data ini betul-betul bisa didapatkan, karena pendataan ini dilaksanakan oleh tim sampai di tingkat pedukuhan. Nah, dan pendatanya adalah tokoh-tokoh masyarakat, dan mungkin juga Karang Taruna bisa dilibatkan dalam tim pedukuhan itu. Nah ini harapan kita, semoga ini bisa menjadi embrio untuk masalah pendataan itu sendiri. Nah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Ya, untuk idealnya, karena permasalahannya masalah pendataan ya Pak ya, untuk mungkin Bapak Aris Juto, idealnya ya Pak ya, untuk data itu seperti apa Pak? Mungkin ada gambaran sehingga ini masyarakat, rekan-rekan muda khususnya di sini seandainya suatu saat jadi pendata itu biar paham gitu Pak. Mungkin bagi gambar mau ke Pak Aris Juto. Nah kita itu sudah terlalu hafal, dan tadi saya ilustrasikan di depan pada saat saya bicara tentang data. Itu memang data itu rata-rata kurang kredibel, dan itu artinya sekalipun itu sebagai sebuah masalah, solusinya barangkali yang paling menjadi krusial adalah satu sisi masyarakat harus proaktif, difasilitasi oleh pemerintah desa, dan saya kira sekarang ini pemerintah desa juga sangat terbuka dengan hal-hal yang sebetulnya memberi manfaat langsung kepada warga. Kemudian yang kedua, sebentar saya baru ngomong sebentar. Nah yang kedua, itu penting juga bagi kita untuk mendorong pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu watak birokrasinya harus juga proaktif gitu. Karena dengan cara proaktif itu masyarakat juga akan terpancing untuk aktif gitu. Nah kunci mempertemukan antara masyarakat aktif dan pemerintah kabupaten yang proaktif ini akan ketemu. Begitu banyak hal yang sebetulnya kita bisa belajar kayak khusus di Jakarta. Itu pemerintah provinsi harus proaktif sampai ke bawah dan memaksa lini di berbagai birokrasi, terutama di dinas kesehatan itu untuk proaktif menjemput yang ada di masyarakat itu. Karena dengan cara seperti itu sebetulnya ruang ini makin terbuka. Saya khawatir juga kalau soal diskriminasi itu beberapa dialami oleh masyarakat ini tidak pernah menjadi pelajaran oleh pemerintah kabupaten. Nah saya berharap ini juga menjadi bagian dari warning bagi pemerintah Kabupaten Sleman untuk proaktif juga terhadap problem-problem yang ada. Nah, tantangan yang juga serius juga dihadapi sekarang ini pemerintah desa, yang saya kira dengan segala keterbatasan yang ada, dia bisa membuat sistem informasi desa atau database yang itu dijadikan sebagai pembanding. Kalau kita
gambarkan ya mengenai BPS itu datanya kadang-kadang lama. Nah itu bisa dipakai untuk pemilu, untuk program kesehatan seringkali juga bermasalah gitu. Nah kalau nunggu BPS itu memperbaiki lama mas. Nah oleh karena itu saya usul pemerintah desa ditopang oleh dusun, termasuk kelompok-kelompok masyarakat sipil seperti pemuda, ini harus proaktif ya. Yang tahu tentang data itu ya orang desa. Nah mestinya kabupaten harus terbuka, cuman memang pemerintah desa harus kredibel ya. Kredibel itu dalam pengertian data itu bisa dipertanggungjawabkan dan memang harus ada trust, harus ada kepercayaan gitu. Nah ini harus membuat terobosan karena saya pandang dari beberapa pengalaman yang ada itu masyarakat itu sebenarnya kalau disuruh apa aja mau gitu. Cuman dia itu nggak ngerti. Saya punya pengalaman beberapa hal ya mengurus soal kesehatan maupun pendidikan bagi anak-anak itu. Seringkali prosedur aja mereka harus bertanya gitu. Dan itu bisa dimaklumi karena kadang-kadang nggak ada informasi ke sana gitu. Oleh karena itu saya kira mulai dari websitenya pemerintah kabupaten, terus kemudian aparat-aparat kecamatan itu menyampaikan di tingkat desa, saya yakin tidak terlalu sulit sebenarnya untuk mengatasi ini. Jadi saya ingin mengatakan pertama soal data, menunggu BPS memperbaiki, nah itu lama itu, dan itu padahal dinamika masyarakat. Saya itu usul saya. Desa terus melakukan update soal data itu, dan saya berharap juga disosialisasikan misalnya di dusun-dusun itu agar masyarakat juga berperan aktif mengupdate data itu. Jika desa sudah punya database atau sistem informasi desa itu cukup membantu. Nah pemerintah kabupaten itu sudah seharusnya mempertimbangkan data yang di bawah itu sebagai pertimbangan penentuan, karena kita punya pengalaman yang panjang ya betapa data-data yang sebenarnya dari bawah itu justru yang mereka kredibel. Nah ini tantangan yang cukup serius buat kita. Memang unit pelayanan teknis atau misalnya rumah sakit itu juga harus membenahi database itu, karena kalau tidak ya ini akan kedodoran gitu ya. Dan saya ingat betul itu dulu terjadi perselisihan ya antara skema di tingkat nasional maupun daerah. Daerah ini kalau membayangkan di Jogja saja mungkin agak terbatas ya. Kita bayangkan apa kayak kasus di Papua, NTB dan seterusnya. Nah sebetulnya pemerintah provinsi kabupaten itu bisa melakukan sesuatu jika data itu memang bermasalah. Nah cuman memang nggak ada terobosan. Oleh karena itu Pak, daripada menunggu, saya apresiasi betul kalau pemerintah desa ditopang oleh aparatnya dan juga warga desa itu membuat database misalnya yang itu bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Sehingga kita ini kadang-kadang yang tadi cerita Pak Nadi, misalnya ini yang harusnya nggak dapat kok malah dapat, yang harusnya dapat malah nggak dapat. Ini kan sedih sekali nih gara-gara teknis, tapi masalah yang krusial dihadapi dan itu bebannya pada warga desa. Nah oleh karena itu birokrat di birokrasi kabupaten itu memang harus jemput bola dan harus update gitu. Ya kalau dia salah ketik saja, mereka bermasalah data ya, tapi yang mengalami itu di masyarakat itu. Dan ini jangan sampai gara-gara data masyarakat miskin atau kelompok rentan itu dirugikan. Semoga ini Pak Sri Purnomo maupun Bu Yuni itu mendengar dan memerintahkan pada SKPD-nya untuk merespon ini, dan saya yakin ini menjadi sesuatu yang positif kalau Widomarta ini proaktif, itu saya yakin harus diapresiasi. Semoga ini juga didengarkan dan juga dilakukan oleh mereka bagi bapak-bapak kita dan saudara-saudara kita yang memang punya peran dalam hal ini, yaitu pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, bahkan sampai tingkat di komunitas-komunitas yang ada di masyarakat untuk selalu proaktif menanggapi permasalahan masalah data, sehingga seperti harapan yang disampaikan tadi oleh Mas Ari, masalah data itu ketimbang siuran itu tetap harus ada pendataan ulang yang diusulkan seperti itu ya Pak ya. Dan pemerintah kabupaten khususnya menanggapi dari data-data yang disampaikan oleh masyarakat atau kelompok-kelompok yang difasilitasi tentunya oleh pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan selanjutnya. Iya, silakan Jumadi. Iya. Ini ada telepon yang masuk, sebenarnya kita akan punya. Iya. Selamat sore. Iya, selamat sore. Ini siapa ini di mana? Ini
Oh, Arif, Mas Arif. Oke. Gimana Mas Arif? Di mana nih tadi Mas Arif? Ini beberapa waktu lalu kan kata saya itu apa namanya melahirkan gitu kan besar. Itu kan belum punya jam mas kan. Itu ketika di rumah sakit itu yang kemarin itu termasuk orang kurang itu di mana kartunya kita kan dengan kartunya kartu itu terus disuruh hari ini dari kartunya gitu buat gitu kan itu dari proses sampai ke kita askes gitu kan. Iya. Boleh bisa dikasih batu. Bisa mendapatkan hasil hubungan dengan jam kerja dan lain sebagainya, karena memang di masyarakat kita kadangkala kita itu tidak begitu banyak yang kurang memahami antara jam kesmas, jam kerja, ada ya jam bersal, ya jam bersal yang kemarin juga sempat beberapa waktu kita angkat permasalahan itu, dan juga jam kesta ya. Jadi di situ memang peruntukannya dan bagaimana cara mendapatkannya itu pun juga bervariasi, dan hal ini memang perlu ya memang kurangnya sosialisasi kepada masyarakat seperti permasalahan jam bersal dan sebagainya, yang mana permasalahan sebetulnya banyak sekali dari rumah sakit atau bahkan bidan-bidan yang memang sudah bekerja sama, akan tapi karena tidak ada sosialisasinya sehingga hal itu macet di masyarakat. Ya, mungkin kita buka untuk session yang selanjutnya dari seluruh yang hadir di studio. Sedikit menanggapi penanya terakhir yang ditelepon, bahwa kalau permasalahan yang disampaikan itu mungkin bukan pada permasalahan jam kerja ataupun jam kesmas, tapi itu adalah kasus kelahiran. Kasus kelahiran itu menggunakan jam persal, jaminan persalinan. Sedangkan jaminan persalinan ini tidak harus memiliki jam kesda maupun jam kesmas. Jadi siapapun ibu mengandung, kemudian dia bisa menunjukkan KTP, KK, dan KIA yang proses tiap kontrol di bidan maupun di puskesmas, itu bisa mendapatkan jam persal gratis itu, dengan bidan-bidan yang dituju puskesmas maupun kalau dirujuk ke rumah sakit daerah. Jadi kalau itu kasusnya adalah jam persal, jadi tidak perlu pendataan. Baik, terkait dengan jam persal, pada intinya permasalahan yang utama sering muncul itu masyarakat yang memeriksakan ataupun akan melahirkan itu di rumah sakit tidak bilang kalau ini menggunakan jam persal, permasalahan seperti itu. Jadi memang kita peringatkan kepada bagi siapapun yang ke rumah sakit, begitu mendaftar sampaikan bahwa ini menggunakan jam persal. Soalnya kalau tidak seperti itu nanti disampaikan di akhir, itu kadang-kala jadi permasalahan seperti itu ya Pak, yang mungkin yang sering terjadi. Baik, mungkin dari studio hanya khawatir saja begitu, kita akan kecapean begitu karena pola yang dilakukan oleh pemerintah selalu berputar terus begitu kan, sementara teman-teman memiliki energi yang terbatas begitu untuk selalu menyuarakan kepentingan komunitas begitu. Apa yang harus kami lakukan? Apakah kami harus bersekutu dengan LOD begitu, atau bersekutu dengan teman-teman LSM supaya ini menjadi gerakan yang lebih masif, lebih besar begitu, karena ya kita tahu 2014 ya BPJS akan running begitu, dan pesimisme terkait dengan peningkatan layanan kesehatan bagi rakyat masih jauh panggang dari api begitu, kami nilai begitu. Saya satu ke Mas Ari saja Mas. Iya, Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana? Halo, halo, halo. Iya, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana?
Oh, putus. Silakan rekan Jumadi. Nah, kalau selama ini apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman, seringkali responnya itu tidak menggembirakan, dan seringkali juga pemerintah di beberapa kabupaten itu cenderung sekedar reaktif merespon sesuatu berdasarkan case per case tapi tidak mengubah sistem. Maka PR kita sebetulnya adalah kita nggak perlu pesimis pertama itu, tapi bagaimana bisa mewujudkan optimisme dengan cara, saya setuju tadi, kita memang harus berbagi tugas. Kita harus mampu menganalisis problem yang ada berkaitan dengan pelayanan publik seperti jaminan kesehatan misalnya, itu di lini apa? Di lini masyarakat sipil, di lini pemerintah desa, di lini pemerintah kabupaten. Nah, kita juga berpikir bahwa kalau di tingkat komunitas, kita harus bekerja sama dengan kelompok-kelompok agen-agen perubahan di desa. Misalnya di situ kita bisa buat simpul-simpul untuk pengaduan atau simpul-simpul pengorganisasian. Radio komunitas adalah media yang sangat strategis untuk mentransformasikan kesadaran individu menjadi kesadaran kolektif. Nah, itu tumbuh berkembangnya di desa. Itu satu catatan yang pertama. Nah, saya ingin yang kedua adalah pemerintah desa. Pemerintah desa saya kira di era sekarang cukup terbuka, dan beliau-beliau yang ada di pemerintah desa itu kan aware dengan teknologi ya, dengan HP, dengan komunikasi apapun. Nah, itu juga peran beliau-beliau itu juga harus dimanfaatkan oleh teman-teman yang melakukan advokasi. Saya percaya persis bahwa energinya para aktivis yang mengadvokasi layanan publik dasar itu terbatas gitu. Sementara pemerintah tiap tahun tinggal nunggu APBD saja. Kalau di level kabupaten, kita bisa melakukan pendekatan kerjasama. Sekalipun kita berpikir kritis terhadap pengambil policy di tingkat kabupaten, tapi kita juga harus trust gitu. Kritis tapi juga harus trust. Kalau misalnya kita melakukan aduan terhadap problem-problem seperti itu harus dikawal. Nah, memang nggak mungkin kita kawal terus-menerus dari satu kasus per kasus gitu. Nah, saya berharap LOD juga berperan proaktif buat prioritas. Dari sekian banyak masalah, saya berharap seperti isu pendidikan, isu kesehatan itu jadi prioritas, karena ini yang menyangkut ya, kalau soal infrastruktur mungkin bisa beberapa kali ditunda, tapi kalau untuk kesehatan itu menjadi prioritas gitu. Nah, manfaatkan juga jaringan di tingkat top eksekutif. Misalnya kalau kenal dengan wakil bupati, hubungi aja dia. Kalau kenal dengan bupati, hubungi aja. Urusan mereka respon atau tidak itu urusan lain. Kalau Anda juga kenal dengan DPRD kabupaten, kota misalnya, hubungi saja meskipun lewat SMS. Nah, itu cara yang sebetulnya di berbagai lini kita tempuh. Tujuannya mana nanti yang nyantol. Nah, tadi saya setuju Mas, memang saya berharap seperti radio komunitas yang ada seperti ini, kalau mendiskusikan hal-hal dasar seperti ini, ya ini sebenarnya masalah bangsa itu seperti ini. Nah, serangkaian ini masa kita harus ngomong tentang Anas, ngomong tentang Nazarudin, ngomong itu oke, itu urusan elit politik. Tapi hal-hal pokok seperti kesehatan, layanan dasar, pendidikan, jam kesmas, jam persal itu menurut saya harus terus-terus. Bahkan saya usul misalnya membicarakan tentang demam berdarah, soal pertanian yang sekarang masalah itu juga harus terus-terus dilakukan. Saya ingat pengalaman di Makassar, itu betapa wali kota itu mempertimbangkan mereka ketika membuat policy itu ternyata dari radio-radio itu. Dia naik mobil sambil dengerin radio, dan di situ ada debat publik. Nah, itu menjadi bahan pertimbangan. Tegur di SKPD, itu tadi itu ada talkshow tentang ini, coba kamu cek bener nggak itu. Nah, siapa tahu radio komunitas seperti ini yang mengaji sudah dasar, wakil bupatinya dengar, bupatinya dengar, atau kepala dinas kesehatan yang dengar, paling tidak terketuk hatinya. Ya, paling tidak juga perlu di SMS itu. Nah, untuk mengatakan usaha-usaha seperti ini, saya kira kita perlu ke sana arahnya, dan ruang untuk membicarakan hal-hal dasar menjadi isu publik itu harus menjadi perhatian kita, supaya nasib kelompok rentan, orang miskin itu betul-betul diperhatikan oleh pemerintah. Halo. Ya, halo. Mas Yudin dari Radio FM. Oh iya dari Radio FM. Menanyakan kira-kira apa yang dilakukan oleh radio komunitas dalam rangka meminimalisir dampak-dampak dari kisruhnya jam kerja ini, Pak. Karena terbukti di masyarakat kami juga terjadi kekacauan seperti ini, gitu. Dan pertanyaan ini kan ditujukan bagi para narasumber di Wijaya FM.
Ternyata itu dari Bung Judin, Bung, dari Sadewa FM yang berada di Bantul bagian Tenggara, Sudut sana. Yang relay. Iya, karena relay ya Pak ya, jadi gunakan streaming sehingga terlambat 5 menit. Sehingga kita halo, kita halonya nanti 5 menit kan gitu. Nah ini permasalahan. Ya begitulah komunitas kembali lagi. Sangat bersyukur sekali bahwa teman-teman dari radio komunitas ini menjadi salah satu ujung tombak untuk mentransfer informasi maupun pemahaman publik untuk bagaimana kita bisa mencermati isu-isu terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Ya, terima kasih. Dan saya kira untuk radio komunitas seperti yang disampaikan Mas Cito tadi menjadi salah satu agent of change ya, untuk bagaimana lebih membumikan perdebatan-perdebatan tentang kebijakan, perdebatan-perdebatan tentang yang hangat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan terkait dengan program Jamkesmas, kami lembaga ombudsman daerah 3 bulan terakhir ini memang panen pengaduan, dan oleh karena itu kami mencermati ini sebagai persoalan yang sistemik. Artinya pengaduan tidak hanya menimpa person tertentu, tetapi ini hampir merata di seluruh kabupaten kota di DIY, bahkan di tingkatan nasional di seluruh Indonesia ada persoalan yang hampir sama, yaitu soal kepesertaan program Jamkesmas yang bersumber dari database yang kurang akurat ya, seperti dialami oleh beberapa warga. Ada sekitar 100-an warga yang sudah mengadu ke LOD, dan kami hari ini mengutus tim untuk ke Jakarta dan menyampaikan policy brief ya, brief kebijakan untuk kemudian bisa menyalurkan aspirasi dari teman-teman, baik itu calon peserta Jamkesmas yang tidak mendapatkan kartu baru, maupun suara-suara dari teman-teman RSM, pendamping komunitas, untuk kemudian menjadi rekomendasi. Tentunya diharapkan segera muncul mekanisme-mekanisme untuk penyelesaian persoalan itu, baik itu bagaimana mekanisme pengajuan atau pengusulan nama-nama baru dari daerah, maupun penggantian kartu-kartu Jamkesmas yang tidak dapat dibagikan karena tidak tepat sasaran. Banyak kartu-kartu yang terpaksanya harus kembali. Di seluruh DIY data kami ada 24.000 kartu yang harus kembali seluruh DIY, dan itu diakibatkan karena tidak bisa diterima oleh calon peserta, baik itu sudah meninggal, pindah, ataupun tercetak double seperti itu, ataupun sudah menerima atau sudah memiliki askes misalnya. Itu yang kemudian harapannya program yang seharusnya bisa diterima oleh seperti bapak-bapak yang menerima atau yang sedang mengalami sakit katastrofik. Kalau di seluruh DIY itu ada sekitar 15.000 orang itu yang butuh supporting pembiayaan dari Jamkesmas, itu segera bisa menerima program Jamkesmas dan bisa menggunakannya untuk sepanjang tahun 2013. Bahwa pertama kami menggarisbawahi apa yang disampaikan, bahwa aspek pemerintah ini memang tidak menafikan adanya kelemahan-kelemahan, terutama dari aspek pendataan. Dan kalau bicara tentang pendataan, ini memang butuh diskusi panjang untuk bisa mendapatkan sebuah akurasi data yang penting. Ya, jadi sehingga mungkin dalam kesempatan sangat baik ini perlu kami sampaikan, Kabupaten Sleman telah membentuk apa yang dinamakan dengan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan. Ini sekali lagi kami berharap ini sebagai MDU, karena di sini melibatkan stakeholder sampai di tingkat bawah dalam proses pendataan itu. Dan kami membenarkan bahwa ternyata data yang dibuat dari bawah itu justru relatif lebih akurat
akurat ketimbang data yang dibuat oleh dari pusat. Sehingga kita harapkan nanti tim penguraian kemiskinan tingkat kabupaten yang sampai terbentuk tingkat paduan ini semuanya bisa terlibat, baik dari Karang Taruna maupun dari kelembagaan yang lain. Ini bisa mengkoreksi di sini. Karena kalau kita lihat masyarakat miskin yang bisa mengakses bukan hanya Jamkesmas tapi juga bantuan-bantuan sosial ataupun bantuan pemberdayaan kemasyarakatan ini masih sangat sedikit sekali. Sehingga sedikit kami juga kurang setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ali tadi di luar masalah kesehatan, yaitu untuk mengakses bantuan kemasyarakatan kalau itu digunakan dengan sistem jaringan top eksekutif. Karena kenyataan banyak orang yang bisa mengakses lewat legislatif dan sebagainya, maaf ini di luar kesehatan, tapi bantuan kemasyarakatan ini yang menurut saya juga banyak salah sasaran juga masih salah sasaran. Bukan meminta itunya, tapi mengingatkan tentang problem. Jadi yang saya maksud adalah memanfaatkan SMS ke bupati, wakil bupati, DPR, terus pers itu tentang problem yang dihadapi oleh warga desa. Misalnya data yang nggak beres, pelayanan yang nggak beres, itu sampaikan aja ke bupati, wakil bupati, ke ketua DPRD supaya pers bahkan nanti siapa yang nyangkal gitu aja. Bukan tujuannya pribadi untuk mengakses proyek, itu buruk itu. Jadi isu-isu soal pendidikan, pelayanan, kesehatan dan sebagainya untuk kebutuhan warga. Sekali lagi kepada masyarakat, kami pemerintah Desa Martani, khususnya kepada masyarakat di Martani, tolong untuk bisa terlibat aktif dalam tim penanggulangan kemiskinan ini, karena memang diharapkan nanti tim penanggulangan kemiskinan ini sampai pada proses pendataan dan juga mencari jalan keluar untuk pengentasan kemiskinan di masyarakat ini. Bahwa benar apa yang disampaikan Mas tadi, saya sangat setuju, mendukung sekali. Dan ini berterang untuk yang kita harapkan selaku pasien itu peran serta dari yang bawah, yaitu Bapak Kadus, itu sangat berperan sekali Mas. Jadi kemarin itu saya sudah ngomong sana kemarin, ternyata memang itu harus terlibat langsung ke masalah data yang perlu disampaikan ini. Terima kasih. Semoga diskusi pada sore hari ini, talk show sore hari ini sudah bisa menjawab sehubungan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di seputar kita, di sekitar Radio Wijaya FM, dan juga menjadi permasalahan di berbagai wilayah, bahwa di seputar kita permasalahannya adalah bagaimana masalah data. Pada intinya itu masalah data, banyaknya kartu Jamkesmas itu yang diberikan orangnya sudah tidak ada, akan tapi Jamkesmasnya ada. Dan yang ketiga, kesalahan-kesalahan nama dan pelayanan-pelayanan. Semoga ini masyarakat sudah bisa menganalisa bagaimana mensiasati atau bagaimana agar permasalahan-permasalahan yang terjadi itu bisa diatasi. Seperti itu. Ada LOD, ada pemerintah desa, dan juga ada Bapak Nardi yang telah memberikan pengalaman-pengalamannya juga dari Mas Ari yang sore hari ini bisa berkenan hadir di studio Wijaya FM. Dan terima kasih atas kehadiran dan apa-apa yang sudah disampaikan, dan juga kepada seluruh yang telah hadir di studio ini. Saya sebagai host pada sore hari ini tentu saja banyak salah, banyak kekurangan dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara sore hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai.